Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih banyak buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat hadir meet pada hari ini. Sebelum kita mulai presentasi, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini saya Muhammad Nur Aprianto sebagai moderator atau perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil PPT kelompok kami yang berjudul Termodinamika Perbedaan Proses dan Siklus. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Mahis Putra Aldiansah, yang kedua ada Mas Aji Fatahillah, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Nur Aprianto, dan yang keempat ada Muhammad Ridwan Setiawan, yang kelima ada Muhammad Akmal, dan yang terakhir ada Muhammad Dafa Bagus Utama. Masuk ke slide yang pertama, yaitu definisi proses. Proses termodinamika adalah perubahan keadaan suatu sistem fisik yang melibatkan transfer energi dalam bentuk panas dan kerja. Jadi dalam termodinamika, sistem dianggap sebagai entitas yang terisolasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungannya melalui perbedaan energi. Proses termodinamika membantu memahami bagaimana energi berubah bentuk dan mengalir di dalam sistem. Mungkin slide selanjutnya akan dibacakan oleh selanjutnya ada jenis-jenis proses dalam termodinamika. Ada jenis-jenis proses dalam termodinamika. Yang pertama, proses isobarik. Adalah proses di mana tekanan sistem tetap konstan, tetapi volume dan suhu dapat berubah. Nah, contohnya itu memanaskan air dalam bejana terbuka. Tekanan atmosfer tetap, tetapi volume bisa bertambah seiring pemanasan. Rumus dari isobarik bisa dilihat dalam gambar. Yang kedua itu ada jenis proses isotermal. Proses di mana suhu sistem tetap konstan, tetapi tekanan dan volume dapat berubah. Contoh proses isotermal ketika gas di dalam piston mengembang atau terkompresi tanpa perubahan suhu. Dan ini juga di sebelahnya ada gambar dari isotermal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridwan. Dava, sorry. Oke, selanjutnya jenis proses dalam termodinamika yang ketiga ada proses isokorik atau isometrik. Proses ini di mana volume sistem itu tetap konstan, tetapi tekanan dan suhu dapat berubah. Nah, contoh proses isokorik itu adalah pemanasan gas di dalam wadah tertutup dan kaku atau kalorimeter bom. Nah, ini di sebelah adalah gambar dari proses isokorik atau isometrik. Yang keempat ada proses adiabatik, proses di mana tidak ada pertukaran panas antara sistem dan lingkungannya, sehingga perubahan energi hanya dalam bentuk kerja. Contoh proses adiabatik itu prinsip yang digunakan dalam termos. Nah, ini di sebelah adalah gambar proses adiabatik. Yang kelima ada proses reversibel, proses di mana sistem dapat kembali ke keadaan awalnya tanpa meninggalkan perubahan permanen pada lingkungan dan sistem itu sendiri. Contohnya itu pencairan dan pembekuan pada es batu. Yang keenam ada proses irreversibel, proses termodinamika yang tidak dapat dibalik untuk mendapatkan kembali keadaan awal di suatu sistem. Disebut proses irreversibel. Contohnya menggiling kayu menjadi Oke, selanjutnya ada siklus. Siklus termodinamika adalah rangkaian proses yang mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Biasanya melibatkan perubahan keadaan zat seperti gas dalam sistem tertutup.
Zat tersebut dapat mengalami perubahan suhu, tekanan, dan volume. Contoh siklus termodinamika yang umum adalah siklus Carnot, Rankine, dan Barayton yang digunakan dalam mesin panas dan turbin gas. Pada akhir siklus, sistem kembali ke keadaan awal sehingga perubahan energi bersih dalam satu siklus dapat dianalisis untuk efisiensi dan kinerja sistem. Siklus ini penting dalam memahami operasi mesin dan proses energi. Siklus Carnot adalah model ideal dalam termodinamika yang menggambarkan proses kerja mesin kalor dengan efisiensi maksimum. Siklus ini terdiri dari 4 tahap reversibel yang melibatkan 2 proses isentropik atau adiabatik dan 2 proses isotermal. Siklus Carnot adalah tolak ukur teoretis untuk efisiensi mesin panas dan terdiri dari tahapan berikut. Yang pertama ada proses isotermal ekspansi. Yang kedua ada proses adiabatik ekspansi, yang ketiga proses isotermal kompresi, yang keempat ada proses adiabatik kompresi. Oke, proses isotermal ekspansi yaitu zat kerja misalnya gas mengalami ekspansi secara isotermal pada suhu tinggi, sistem menyerap energi panas dari sumber panas dengan suhu tinggi dan melakukan kerja. Yang kedua, proses adiabatik ekspansi. Zat kerja mengalami ekspansi secara adiabatik tanpa pertukaran panas sehingga suhunya turun. Proses ini terus melakukan kerja pada lingkungan. Yang ketiga, ada proses isotermal kompresi. Gas mengalami kompresi secara isotermal pada suhu rendah di mana energi panas dibuang ke reservoir dingin. Yang keempat, ada proses adiabatik kompresi. Zat kerja dikompresi secara adiabatik sehingga suhunya naik kembali ke suhu awal sebelum siklus dimulai. Baik, yang selanjutnya itu ada siklus Rankine, adalah salah satu siklus termodinamika yang paling umum digunakan untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanis, terutama dalam pembangkit listrik tenaga uap. Siklus ini menggunakan zat kerja, biasanya air atau uap yang mengalami serangkaian perubahan kondisi, suhu, tekanan, dan fase dalam sistem tertutup. Siklus Rankine ini terdiri dari 4 proses utama. Yang pertama adalah proses kompresi isentropik, pompa, yang dimana air bertekanan rendah dari kondensor dipompa ke tekanan yang lebih tinggi dengan menggunakan pompa. Ini adalah proses isentropik, di mana entropi sistem tetap konstan. Kemudian yang kedua ada proses pemanasan isobarik, boiler, di mana air yang sudah bertekanan tinggi dipanaskan secara isobarik di dalam boiler hingga berubah menjadi uap jenuh atau uap panas lanjut. Yang kemudian ketiga ada proses ekspansi isentropik, turbin, di mana uap bertekanan tinggi masuk ke turbin, di mana ia mengalami ekspansi isentropik. Uap ini mendorong turbin menghasilkan kerja mekanis yang kemudian dapat diubah menjadi listrik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada proses kondensi isobarik, kondensor, di mana uap yang keluar dari turbin kemudian masuk ke kondensor di mana ia didinginkan secara isobarik hingga kembali menjadi air dan siklus berulang. Selanjutnya ada siklus Brayton, adalah siklus termodinamika yang digunakan terutama dalam mesin turbin gas dan beberapa mesin jet. Siklus ini menggambarkan bagaimana energi termal diubah menjadi energi mekanis melalui kompresi dan ekspansi gas. Siklus Brayton terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama, kompresi isentropik, di mana udara masuk ke kompresor, di mana volumenya berkurang dan tekanannya meningkat secara adiabatik tanpa pertukaran panas dengan lingkungan. Yang kedua, pembakaran isobarik, di mana udara terkompresi dicampur dengan bahan bakar dan dibakar dalam ruang bakar pada tekanan konstan yang menghasilkan peningkatan suhu dan energi panas. Kemudian selanjutnya ada ekspansi isentropik, gas panas yang bertekanan tinggi memasuki turbin, di mana gas mengalami ekspansi adiabatik yang menghasilkan energi mekanis untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan daya. Kemudian yang keempat ada pembuangan isobarik, gas yang telah kehilangan sebagian besar energinya dibuang ke lingkungan pada tekanan konstan. Kemudian bisa dilihat gambar A itu pemodelan sistem terbuka dan gambar B itu merupakan pemodelan sistem tertutup. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Buat teman-teman, kalau masih ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.